Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillahi mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada kesempatan kali ini. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita senantiasa semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Tapi haruslah kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi adab-adab yang harus kita panjatkan dan kita lakukan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak menjelaskan kepada kita tentang bagaimana adab-adab dalam berdoa. Maka hendaklah kita benar-benar melakukan adab-adab tersebut yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdoa. Yang pertama, ketika kita hendak berdoa, maka pilihlah waktu yang tepat, yang mulia, seperti hari Arafah, bulan Ramadan pada saat ini. Maka perbanyaklah doa kita di detik-detik yang kita lewati, di waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Maka hendaklah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan, dan pada saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan juga di hari Jumat dan ketika waktu sahur, yakni di penghujung malam. Ini Masya Allah, carilah waktu-waktu yang mulia, waktu-waktu yang mustajab, yang dimana ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan segera Allah Subhanahu wa ta'ala terima doa kita. Apalagi di waktu sahur, jangan sampai kita hanya memakan sahur. Walaupun sahur itu sunnah, tapi perbanyaklah ketika di waktu sahur itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta agar keluarga kita, kedua orang tua kita sehat, agar tetangga kita, istri dan anak kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan segala aktivitas-aktivitas kita semuanya. Juga dalam kondisi pikiran kita baik, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga seperti kondisi-kondisi yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kondisi ketika hari hujan ataupun saat pasukan dalam melakukan perang atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni fi sabilillah, atau saat kita sujud, maka perbanyaklah
doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun di saat azan dan iqamah, antara azan dan iqamah, itu perbanyak doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan di dalam aktivitas kita, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru minad du'a." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya, yakni dengan Tuhannya, ketika kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita adalah ketika kita waktu sujud. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru minad du'a, maka perbanyaklah meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam keadaan sujud, apalagi salat malam. Apalagi salat malam, maka perbanyaklah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan derajat hadis ini adalah hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u bainal adhanani wal iqamati la turaddu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa di antara azan dan iqamat itu tidak tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kondisi-kondisi yang memang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita berdoa, dan adabnya ini perlu kita lakukan supaya doa, permohonan kita, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ini yang pertama, yakni cari waktu-waktu yang memang mustajab, yang doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita lakukan ketika kita berdoa dan adab berdoa, yakni mantapkan dan yakinkan bahwa doa akan dikabulkan. Mantapkan, yakinkan bahwa doa atau permohonan, permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantapkan di dalam hati kita. Maka sandarkan, mohonkan, mintakan segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkalkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah, jangan sampai henti. Dan demi Allah, hafalan Quran yang kita miliki, hafalan hadis yang kita miliki, ilmu-ilmu yang kita miliki, kebolehan-kebolehan yang kita miliki, itu Allah berikan kepada kita. Allah titipkan kepada kita. Jangan sampai keilmuan yang kita miliki, jangan sampai harta yang kita miliki membuat kita sombong, membuat kita angkuh, membuat kita bangga diri terhadap titipan-titipan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Justru dengan keilmuan, dengan Al-Quran, dengan ilmu hadis, ilmu-ilmu syar'i,
yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, ini membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka mantapkan diri kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sandarkan bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat-sangat menginginkan terkabulnya doa dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kekuatan, tidak ada daya yang kita miliki, maka kekuatan dan daya itu Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, sehingga kita senang, gembira dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liyu'zimal mas'alata fa innahu la mustakriha lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, mengingatkan kepada kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang dari kalian mengatakan, kata Rasulullah, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Jangan sampai kita mengatakan hal demikian. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ketika kita ingin berdoa langsung, ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku. Jangan sampai kita barengi dengan kata lagi jika engkau menghendaki. Jadi langsung kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunkan aku ya Allah, dengan harapan, dengan pemohonan yang benar-benar bahwa Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, ya Allah, kasihanilah aku jika engkau menghendaki. Jangan sampai kita katakan lagi jika engkau menghendaki ya Allah. Kalau kita ingin berdoa, ya Allah, ya kasihilah aku, benar-benar harapan, maka hendaklah bersungguh-sungguh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam meminta. Kita memerlukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita memerlukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memerlukan jagaan Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga kita dari kejahatan-kejahatan manusia, dari kejahatan-kejahatan jin dan gangguan syaitan, maka kita tidak ada kekuatan dan tidak ada daya. Justru dengan adanya penjagaan Allah Subhanahu wa taala, adanya pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melangsungkan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Maka kata Rasulullah, sebab tidak ada yang bisa memaksanya, maka hendaklah kita jika ingin berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mantapkan dan yakinkan bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam kita berdoa ini adalah, hendaklah ketika kita berdoa ini dalam keadaan suci, menghadap kiblat dan mengulang doa ini paling tidak 3 kali. Ketika kita ingin berdoa,
Ya Allah, masukkan hamba-Mu ini ya Allah ini ke dalam surga-Mu, dan jauhkan dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkan hamba-Mu ini ke surga-Mu ya Allah, dan jauhkan hamba-Mu ini dari neraka-Mu ya Allah. Ulang-ulang doa itu seperti kita mengharap kepada manusia, meminta, memohon pertolongan kepada manusia. Kita minta, dan tidak cukup satu kali kita minta kepada manusia, kepada ibu dan ayah kita, tapi berkali-kali kita minta kepada mereka. Apatah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pemberi. Ketika kita tidak minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, pun Allah berikan nikmat kesehatan kepada kita. Kita tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, maka pun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana ketika kita benar-benar mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ketika kita benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ulang-ulang doa kita. Ulang-ulang doa kita. Alangkah baiknya kita berdoa ini dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Dan kita paham maknanya. Tapi ketika kita tidak hafal doanya, dan kebanyakan kita tidak mengerti dalam bahasa Arab, maka lantunkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa yang kita pahami. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di setiap aktivitas yang ingin kita kerjakan, di setiap urusan yang ingin kita lakukan, maka sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan berkahi dan turunkan kemudahan dalam urusan yang akan kita kerjakan. Jangan sampai kita menganggap diri kita ini hebat. Jangan sampai kita menganggap diri kita ini kuat. Jangan sampai kita menganggap bahwa diri kita ini akan bisa memberikan solusi yang terbaik tanpa ada kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ini yang harus perhatikan benar-benar ketika kita berdoa, maka hendaklah memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki semesta alam ini. Kita ucapkan alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah. Ini kita ucapkan pujian yang pertama kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan nama-namanya yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat-sifatnya yang Allah Subhanahu wa taala miliki, juga atas karunia-Nya yang melimpah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita yang banyak sekali, dan kadang-kadang kita tidak bisa menghitung nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Lalu selanjutnya setelah kita memuji, yakni memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebutkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan permintaan, keinginan, apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, adab yang perlu kita lakukan juga ketika kita berdoa adalah ini yang harus kita perhatikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mengisi
perut kita dengan makanan yang halal. Perhatikan, terkabulnya atau tidak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah makanan yang kita makan, yang kita masukkan ke mulut kita, ke mulut anak dan istri kita. Ini apakah makanan itu halal ataupun tidak? Oleh karena itu ini perlu kita perhatikan adab kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini adalah makanan-makanan yang halal ataupun sebaliknya? Makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah makanan-makanan yang haram atau makanan-makanan yang subhat atau makanan-makanan yang tidak baik. Oleh karena itu ketika kita hendak berdoa dan doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjaga makanan-makanan yang kita makan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini sedikit adab-adab berdoa untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.